Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat. Di antara nikmat itu adalah nikmat menuntut ilmu. Dan tadi di awal saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kenapa? Karena ilmu bisa ditambah, siapapun bisa menambah ilmu, tapi faham, pemahaman itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa memintanya, tapi kita tidak punya satu hak prerogatif untuk mendapatkan pemahaman. Pemahaman hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tahu dalil tapi tidak bisa mengaplikasikan karena Allah tidak beri dia pemahaman. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW, orang yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling bertakwa di antara manusia. Jamaah, kita masuk pada bab yang berkenaan dengan air madhi dan air-air yang selainnya. Hadis ke-23 yang berbunyi, An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makanati ibnatihi minni fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Walil Bukhari ighsil dzakarak wa tawadda, wali Muslim tawadda wandah farjak. Yang artinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya aku adalah laki-laki yang sering mengeluarkan air madi. Sesungguhnya aku adalah rajulan madza, seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air madi. Apa itu air madi? Air yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki karena syahwat yang sedang membara. Maka aku malu bertanya kepada Rasulullah SAW karena anaknya Rasulullah adalah istriku. Limaka nati ibnatihi binni, karena Fatimah binti Rasulullah SAW adalah istrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa amartul Miqdad, lalu Ali memerintahkan Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Kalau saya keluar air madi, bagaimana ya Rasulullah? Padahal aku adalah orang yang sering mengeluarkan air madi. Apakah aku harus mandi junub atau cukup wudu atau bagaimana? Kata Rasulullah SAW, yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Dalam riwayat Bukhari, ighsil dzakarak wa tawadda. Cucilah kemaluanmu kemudian berwudulah. Dalam riwayat Muslim, tawadda wandah farjak. Wudulah kamu kemudian ciprati saja di daerah sekitar kemaluanmu, dan itu sudah cukup. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Air madi hanya salah satu air yang keluar dari kemaluan laki-laki karena ada beberapa macam. Yang pertama adalah air kencing, hukumnya najis secara ijma. Kemudian adalah air wadi, adalah air yang keluar setelah kencing. Biasanya warnanya keruh dan terjadi ketika musim dingin. Ia putihnya seperti mani, tapi keluarnya seperti air kencing. Hukumnya pun sama dengan air kencing, dan segala hukum yang berlaku pada air kencing juga berlaku pada air wadi ini, air wadi. Kemudian yang ketiga adalah air mani. Air mani itu adalah air yang keluar dengan memuncrat diiringi rasa nikmat ketika air tersebut keluar. Baunya seperti bau perkawinan pohon kurma. Disebutkan begitu oleh sang penulis kitab ini. Dan hukumnya suci. Air mani hukumnya suci. Tapi orang yang keluar air mani wajib mandi junub sebelum melakukan ibadah. Tapi air mani itu sendiri hukumnya suci. Kalau air wadi, air kencing, air madi itu najis, karena itu merupakan fadalat, sisa-sisa metabolisme tubuh. Akan tetapi mani itu adalah asal penciptaan manusia. Manusia itu suci. Al-mu'min la yanjus, orang muslim itu tidak najis. Maka mani yang merupakan asal muasal seorang muslim itu atau manusia itu juga tidak najis. Air mani tidak najis. Dan Rasulullah SAW pernah sholat dalam kondisi baju beliau ada bekas mani yang cuma dikerik begitu saja.
air mani tidak najis, sehingga boleh saja kita sholat di baju yang ada bekas air maninya, tidak perlu diganti. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, air madhi ini hukumnya najis, tapi najis mukhaffafah, seperti air kencing bayi yang mana cukup diperciki air saja najisnya sudah hilang. Kalau air kencing itu najis mutawasitoh dalam madzhab Syafi'i, jadi najis yang pertengahan. Jadi kita harus mencuci bekas yang terkena air kencing kita. Tapi air madhi tidak, cukup diperciki saja. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencuci kemaluan kita. Para ulama berbeda pendapat, apakah senjatanya saja yang dicuci atau pelurunya juga. Sebagian mencukupkan pada senjatanya saja, tapi beberapa ulama memerintahkan kita untuk mencuci semuanya dalam rangka kehati-hatian. Karena apa? Air madi itu keluar ketika syahwat bergejolak, dan cara untuk mendinginkan sesuatu yang panas adalah dengan air. Itulah kenapa kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mencuci kemaluan ketika kita mengeluarkan air madi. Air madi keluar karena syahwat, jadi dalam rangka meredam syahwat itu kita cuci kemaluan itu, sehingga syahwatnya pun ikut turun dan memadam. Barangkali ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan malu bertanya, maka Anda akan sesat di ranjang. Jangan malu bertanya, Anda akan sesat di jalan. Maksudnya banyak di antara kita yang malu bertanya hal semacam ini, padahal ini perlu ditanyakan. Ini adalah fikih jinsiyah yang seorang harus tahu. Kalau enggak, bisa jadi ibadahnya selama puluhan tahun dianggap tidak sah, karena barangkali dia keluarkan air tadi dan dia tidak bersuci sebagaimana mestinya. Jangan sampai ibadah kita sia-sia karena ketidaktahuan kita. Ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.